Sholawat ini kalau kita bahas faidahnya banyak. Di antaranya apa? Supaya bebas hutang. Sebab saya lihat nih wajah-wajah punya hutang nih. Ya. Diceritakan ada orang nih punya hutang. Dia punya hutang ya sekitar 30 jutaan kepada satu orang kaya, Pak Haji. Setelah beberapa waktu sudah nyampe pada waktunya untuk bayar hutang, ditagih sama Pak Haji ini, Pak, ya ini Bapak seharusnya bayar hari ini. Mohon maaf Pak Haji, saya gak punya uang Pak Haji, belum punya uang. Insya Allah nanti Pak Haji. Nanti kapan? Sekarang aja gak punya, apalagi nanti. Ya, pokoknya kamu harus bayar. Kalau enggak, saya penjara. Masya Allah Pak Haji, mohon maaf, saya minta waktu besok. Insya Allah saya bayar utang. Besok? Besok mah tinggal malam doang, nanti besok selesai. Tolong Pak Haji, saya kasih waktu saja. Minta sampai besok ya Pak Haji. Kata Pak Hajinya, jaminanmu apa kalau kamu ini besok bisa bayar? Kata orang ini, jaminannya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata dia, waduh, gening mah bawa Nabi Muhammad. Kok bawa-bawa Nabi Muhammad? Saya cinta Nabi Muhammad karena kau menyebut nama Nabi Muhammad. Oke, kalau begitu saya kasih waktu 1 malam ya. Kalau sampai besok kamu belum bayar, maka akan saya penjarakan kamu. Salah sebenarnya. Ada orang punya utang ke kita, terus kita penjarain. Ya, kapan bayarnya? Orangnya di penjara, betul nggak? Harusnya gimana? Kita doain, ya Allah semoga dia kaya sehingga cepat bayar. Pas kita nagih, bayar, gak punya uang, dasar kurang ajar, bangkrut mana? Ya bangkrut akhirnya nggak bayar, kesalah kayak gitu. Gimana harusnya? Kalau ada orang punya utang kepada kita, kita doain biar dia naon kaya. Nanti kan kalau kaya bayar, kan begitu. Udah kalau begitu siap, besok ya bayar. Ya Pak Haji, insya Allah. Pulanglah si bapak ini. Begitu pulang sampai rumah, istrinya tanya, Pak, gimana Pak hutang kita? Ya biasalah, ya harus dibayar. Terus gimana ini? Kok bapak masih pulang? Katanya di penjara. Kata istrinya, besok, kalau besok kita nggak bayar, saya bilang sama Pak Haji, saya besok bayar insya Allah, jaminannya Nabi Muhammad. Kalau besok nggak bayar, baru boleh Bapak Haji penjara saya. Oh begitu kata istrinya. Akhirnya berdua nih mikir, pas sonton-sonton ya, sore-sore. Ini gimana mau bayarnya kita? Ya Allah, nggak mungkin ini bayar 30 juta. Ya udah kalau begitu yuk kita sholat maghrib yuk. Kita berdoa kepada Allah, kita berzikir, pokoknya doalah. Akhirnya berdua ini orang suami istri sholat maghrib. Habis sholat maghrib baca solawat macam-macam, solawat al-fatih, solawat tibil kulub, solawat al-busro, solawat munjiat, dan solawat lain. Banyak solawat dibaca, genti-genti solawatnya ya. Banyak solawatnya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq ashani wa daraji atfatan ya jiratan ya wahai judi wal kar. Ganti lagi ya. Ya Nabi salam alaika. Wah seterusnya ganti sholawatnya ya. Ya ganti lagi maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sholawat terus dia baca terus. Sholat isya baca lagi sholawat, sampai akhirnya orang ini kecapean dan ketiduran. Di dalam tidur itu ternyata apa? Mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mimpi ketemu dengan Nabi, amin. Kalau ketemu dengan Nabi pasti masuk surga. Tapi kalau kita ketemu mimpi sama Nabi, misal ada yang ngaku saya ini Muhammad nabimu, tapi dia nyuruh apa? Gak usah sholat lagi kamu masuk surga. Jangan, ini setan. Nabi Muhammad itu sampai meninggal dunia gak pernah tinggal sholat. Masa kita disuruh berhenti sholat nanti masuk surga? Ini namanya setan ya. Hati-hati kalau nyuruhnya apa? Yang sesat. Dalam mimpi itu kata Rasulullah, Pak, nanti besok Bapak datang ke Kiai Fulan, ya, ke wali Fulan, ke Kiai Fulan. Buat apa? Minta duit sama dia, tolong bayarin hutang Bapak.
Bagaimana Rasulullah, saya minta bayarin sama Pak Kiai tersebut. Biasa kalau Kiai itu kan didatenginnya itu apa? Kalau ada urusan aja dimintain tolong. Sakit gigi datang ke Kiai. Bukannya datang ke dokter gigi, malah ke Kiai. Mau lahiran datangnya ke Kiai. Mau apa-apa datangnya ke Kiai. Kenapa? Karena Kiai mah pakai doa. Kalau doa mah penyakit apapun bisa. Namanya juga doa kan. Penyakitnya apa? Jantung. Semoga penyakit jantungnya sehat. Wah, kan begitu. Apalagi penyakit stroke, ya semua sehat penyakit stroke-nya. Wah, kan begitu. Nah, datang ke Kiai. Nanti kalau dia tanya, kenapa saya harus bayarin? Kasih tahu, Pak Kiai dapat salam dari Rasulullah. Nah, dalilnya apa? Dalilnya kasih tahu sama dia. Bukti kalau Rasulullah itu salam kepadamu, kasih tahu bahwa dia itu setiap malam baca sholawat 1000 kali. Cuman malam ini dia tidak nyampe 1000. Seperti itu. Terus orang ini terbangun. Begitu dia terbangun, sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, dia pergi ke rumah Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai sehat? Alhamdulillah. Begini Pak Kiai, langsung saja. Kenapa? Saya ini punya hutang 30 juta Pak Kiai. Tolong bayarin hutang saya. Kata Kiai, enak betul. Lu yang punya hutang, gua yang bayarin, kata Kiai, ya. Apaan maksudnya? Begini Pak Kiai dapat salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat salam dari Nabi. Ah, ente ngaco. Dari mana ente tahu kalau Rasulullah titip salam buat saya? Begini Pak Kiai. Pak Kiai tiap malam baca sholawat 1000 kali kan? Betul? Kok Anda tahu? Ya, saya tahu. Kecuali tadi malam Pak Kiai nggak sampai 1000. Loh, ente kok tahu ya? Ya memang tadi malam saya lagi baca sholawat, ngantuk-ngantuk, tasbihnya jatuh. Saya kira udah selesai, ternyata kurang. Memang betul tadi malam kayaknya kurang. Masya Allah, kok kamu tahu? Iya, saya dikasih tahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang ini Kiai. Ya Allah, saya dapat salam dari Kanjeng Nabi. Bapak Ibu dapat salam dari Jokowi aja seneng. Apalagi dari Rasulullah, penyelamat kita di dunia dan di akhirat, yang akan memberikan syafaat yaumil qiyamah. Akhirnya Pak Kiai ini senang. Sudah, jangankan 30 juta, lebih dari itu akan aku bayar. Kenapa? Karena saya sudah dapat salam dari Nabi dan saya pasti masuk surga. Uang 30 juta nggak ada apa-apanya kalau saya masuk surga. Dikasihin, tah, nih uangnya. Nih 30 juta, nih tambahan 10 juta buat kamu. Alhamdulillah, senang nih orang. Tapi sayangnya bukan orang Nanggela. Akhirnya orang ini pergi kemana? Ke rumah Pak Haji. Mau bayar. Cari ke rumah Pak Haji, Pak Hajinya nggak ada. Ke masjid, cari ke masjid Al-Mustaghfirin. Masya Allah, iya masjidnya istighfar baik. Datang ke masjid Al-Mustaghfirin, tidak ada. Dicari-cari, ternyata ketemu di depan patung Buddha di sana. Ketemu. Pak Haji kemana aja? Ente yang kemana aja? Saya cari-cari dari pagi nggak ada. Tenang Pak Haji, tenang. Saya akan bayar Pak Haji insya Allah. Pak Haji nyari-nyari saya, mau gak, takut saya gak bayar ya? Tenang. Enggak, bukan begitu. Apa maksudnya Pak Haji? Begini, saya tadi malam mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpi itu Rasulullah bilang kepada saya, hai Pak Haji, kalau kau ingin selamat, bebas dari neraka, bebaskan hutang orang tersebut. Maka dari itu saya datang ke sini bukan mau nagih, tapi apa? Mau saya bebaskan hutang kamu kepada saya. Maka saya bebaskan. Wah, seneng ini orang. Masya Allah, hutang bebas, duit dapat. Barokah apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, perbanyak sholawat ya. Usahakan sehari 100 kalau bisa. Syukur-syukur kalau 1000. Insya Allah dengan sholawat itu akan terbebas hutangnya. Kenapa? Sholawat itu untuk segala hajat, akan menyelamatkan kita di yaumil kiamat. Dan sholawat ini adalah amalan yang pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam syair dikatakan, adimis sholata ala Nabi Muhammadin faqabul wa hatmun biduni taraddudi amaluna bainal qabuli. Itu kan sholawatan itu apa? Waraddiha illa sholata ala Nabi Muhammadin. Dikatakan, langgangkan sholawat, selalulah baca sholawat. Faqabul wa hatmun, diterimanya itu wajib, pasti diterima. Ya,
biduni taraddudin, tanpa ada keraguan. Amaluna, sementara amal kita bainal qabuli wa raddiha, antara diterima dan ditolak. Illa sholata ala nabi Muhammad, kecuali salat kepada Nabi pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dalilnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah sendiri yang bikin contoh kepada kita semua. Itulah amalan keistimewaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu semoga Allah SWT berikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah baca sholawat. Kalau nanti sudah baca sholawat Pak Ustadz, tapi ternyata utang saya masih belum kebayar, ini bagaimana? Ya sholawatnya kan masih belum istiqomah. Lagian niatnya buat bayar utang, jadinya salah. Niatnya apa? Biar seneng menyenangkan Nabi Muhammad, biar dapat syafaat dari Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga kita masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bapak